Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil untuk data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Yang pertama untuk mean. Di sini kita diberikan sebuah data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dari data ini kita akan menghitung nilai mean-nya. Sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu untuk kolom FI ini. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Di sini kita peroleh jumlahnya yaitu sama dengan 20. Dan untuk simbol dari jumlah dari FI yaitu sigma FI. Langkah selanjutnya akan kita tambahkan dua kolom lagi yang berisi nilai XI dan juga FI dikali XI. Nah, sekarang untuk nilai XI diperoleh dari tinggal kita perhatikan kolom bagian nilai. Oke, misalnya untuk kelas pertama. 5 ditambah 9, lalu hasilnya nanti kita bagi 2. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu sama dengan 7. Oke, langkah selanjutnya. 10 ditambah 14, lalu hasilnya dibagi 2, kita peroleh hasilnya 12. Kelas selanjutnya. 15 ditambah 19, lalu hasilnya dibagi 2, hasilnya sama dengan 17. Lalu 20 ditambah 24, lalu hasilnya dibagi 2. Hasilnya 22, terakhir 25 ditambah 29, lalu hasilnya dibagi 2, kita peroleh sama dengan 27. Nah, sekarang untuk kolom FI dikali XI, ini sangat mudah sekali. Tinggal kita kalikan saja kolom bagian FI dengan kolom bagian XI. Untuk kelas pertama misalnya, 6 dikali 7 hasilnya sama dengan 42. Lalu, 8 dikali 12 hasilnya 96. Kelas selanjutnya, 3 dikali 17 hasilnya sama dengan 51. Lalu 2 dikali 22 hasilnya 44. Lalu kelas terakhir 1 dikali 27 hasilnya tetap 27. Langkah selanjutnya, tinggal kita jumlahkan untuk kolom FI dikali XI. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Kita jumlahkan. Di sini kita peroleh jumlahnya yaitu sama dengan 260. Dan untuk simbol dari jumlah dari FI dikali XI yaitu sigma FI dikali XI. Langkah selanjutnya barulah kita akan menggunakan rumus mean atau rata-rata untuk data kelompok. Di mana rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma dari FI. Sama dengan untuk sigma FI dikali XI sudah kita cari tadi hasilnya yaitu 260. Per di bawahnya sigma dari FI yaitu 20. Sama dengan 260 dibagi 20 kita peroleh hasilnya sama dengan 13 dan seperti ini cara untuk menentukan nilai mean untuk data kelompok. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke bagian kedua tentang median data kelompok. Masih dengan data yang sama, yaitu berupa tabel distribusi frekuensi. Dari data ini, kita akan menghitung nilai mediannya. Nah, bagaimana caranya? Ini juga sangat mudah sekali. Tinggal perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita jumlahkan untuk kolom FI terlebih dahulu. Oke, kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Tadi sudah kita hitung, kita peroleh jumlahnya sama dengan 20. Dan untuk simbol dari jumlah dari FI, kalau untuk mencari median cukup N kecil saja, itu simbolnya. Oke, simbol dari jumlah dari kolom FI ini. Langkah selanjutnya kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Apa itu FK? FK ini merupakan frekuensi kumulatif. Bagaimana cara memperoleh nilai FK ini? Perhatikan, misalnya untuk kelas pertama, tinggal kita pindahkan saja, oke, angka pada kolom frekuensi ini. 6 pindah ke sini terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita jumlahkan secara mereng. Oke. Perhatikan di sini. 6 dijumlahkan dengan 8. Kita peroleh hasilnya 14. 14 tulisnya di bawah sini. Langkah selanjutnya. 14 ditambah 3 hasilnya 17. 17 tulisnya di bawah sini.
Lanjut lagi, 17 ditambahkan dengan angka di bawah sini 2. Hasilnya 19, tulisnya di bawah sini. Terakhir, 19 ditambah 1, hasilnya 20, tulisnya di bawah sini. Pastikan angka di bawah sini itu sama dengan jumlah dari frekuensi. Jika angkanya sama, maka langkah kita sampai di sini itu ternyata benar. Nah, langkah selanjutnya, kita cari terlebih dahulu letak di mana kelas median itu berada. Apakah di kelas pertama, kelas kedua, ketiga, atau keempat, atau seterusnya. Di mana rumus yang digunakan yaitu letak kelas median sama dengan N per 2. Sama dengan N ini merupakan jumlah dari frekuensi tadi, yaitu sama dengan 20. Maka N di sini ganti dengan 20. 20 per 2, dan 20 bagi 2 hasilnya sama dengan 10. Sekarang tinggal kita perhatikan saja kelas mana yang memuat data ke-10. Yaitu perhatikan kolom FK ini. Oke, kelas mana yang memuat data ke-10 melalui melalui kolom FK ini. Nah, caranya. Misalnya untuk kelas pertama ini, itu dia berisi data mulai dari data pertama sampai data ke-6. Ini untuk kelas pertama. Lalu untuk kelas di bawahnya. Setelah angka 6 berapa? Itu angka 7. Maka di kelas bawah sini, itu berisi mulai dari data ke-7 sampai data ke-14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sampai dengan data ke-14 termasuk di dalamnya yaitu data ke-10. Maka kelas median letaknya di kelas bagian sini. Maka fokus kita cukup di kelas ini saja terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetahui letak kelasnya, barulah kita menggunakan rumus median data kelompok, di mana rumusnya yaitu ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per F dikali P. Sama dengan untuk TB, nilainya diperoleh dari, perhatikan kelas median, lalu ambil angka paling depan sini, 10. Lalu kita kurangkan dengan 0,5. 10 dikurang 0,5 hasilnya 9,5. Nah, pernah timbul pertanyaan kenapa angka depan ini kita kurangkan dengan 0,5? Itu karena memang sudah rumusnya seperti itu. Dikurangkan dengan 0,5. Oke, itu untuk nilai TB-nya. Lanjut ditambah. N per 2 itu sudah kita cari tadi. Itu hasilnya sama dengan 10. Lalu dikurang FK. FK ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini merupakan frekuensi kumulatif kelas median yang diminta yang sebelumnya, yaitu yang di atasnya sini. Yaitu sama dengan 6. Per di bawahnya FF ini frekuensi kelas median. Perhatikan frekuensi kelas median yang mana ini. Maka inilah dia frekuensi kelas median. Yaitu sama dengan 8. Lalu untuk P. P ini panjang kelas. Dari mana kita mendapatkan nilai P ini? Perhatikan. Ambil sembarang kelas. Boleh kelas pertama, kedua, ketiga. Terserah mau kelasnya mana. Di sini kita ambil saja kelas pertama. Tinggal kita hitung ada berapa banyak angka mulai dari angka 5 sampai dengan angka 9. Ingat kita mulai berhitungnya dari angka 5. 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 5 angka. Maka nilai P-nya di sini itu sama dengan 5. Nah, seperti itu dia cara untuk mendapatkan nilai P-nya atau panjang kelasnya. Lanjut sama dengan 9,5 ditambah 10 dikurang 6 hasilnya 4 per 8. Lalu jangan lupa dikali 5. Sama dengan 9,5 ditambah 4 kali 5 hasilnya 20. Lalu 20 dibagi 8 kita peroleh hasilnya 2,5. Lalu sama dengan 9,5 ditambah 2,5 hasilnya sama dengan 12. Dan seperti ini cara untuk menghitung nilai median data kelompok. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke soal bagian ketiga yaitu tentang modus data kelompok. Oke. Untuk modus, langkah pertama, perhatikan, kita cari tahu terlebih dahulu di mana letak kelas modus. Caranya, tinggal perhatikan saja kolom FI ini. Oke, perhatikan kolom FI ini. Ambil angka yang paling tinggi. Kalau kita lihat pada kolom FI ini, angka yang paling tinggi adalah angka 8. Maka di kelas inilah letak nilai modusnya. Di mana rumus modus untuk data kelompok yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Sama dengan untuk nilai TB, nilainya diperoleh dari. Perhatikan kelas modus, ambil angka paling depan. Ini kelas modus, ambil angka paling depan yaitu 10. Lalu kita kurangkan dengan 0,5.
10 dikurang 0,5 hasilnya 9,5. Ingat, kenapa dikurangkan dengan 0,5? Itu karena memang sudah rumusnya seperti itu. Harus dikurangkan dengan 0,5. Lanjut, ditambah. Nilai D1 diperoleh dari. Tinggal kita kurangkan saja frekuensi kelas modus. Oke, kita kurangkan dengan frekuensi kelas di atasnya sini. 8 dikurang 6 hasilnya 2. Ini sebagai nilai D1-nya. Per di bawahnya D1 tetap sama dengan 2. Lalu ditambah. Nah, sekarang untuk D2, nilainya diperoleh dari frekuensi kelas modus dikurangkan dengan frekuensi di bawahnya sini. 8 dikurang 3 hasilnya sama dengan 5. Ini sebagai nilai D2-nya. Lalu untuk nilai P panjang kelas sama dengan tadi. Di mana hasilnya itu sama dengan 5. Lanjut sama dengan 9,5 ditambah 2 per 2 tambah 5 hasilnya 7. Lalu jangan lupa dikalikan dengan 5. Sama dengan 9,5 ditambah 2 dikali 5 hasilnya 10, lalu 10 dibagi 7, kita peroleh hasilnya setelah dibulatkan, yaitu 1,4. Sama dengan 9,5 ditambah 1,4, hasilnya sama dengan 10,9. Dan seperti ini cara untuk menghitung nilai modus data kelompok. Lanjut lagi ke soal selanjutnya, yaitu tentang kuartil. Nah, khusus untuk soal kita kali ini, kita cukup menghitung nilai kuartil 3 saja atau Q3. Oke, dan untuk Q1 dan Q2, cara penyelesaiannya pun tetap sama. Cuma angka-angkanya saja yang perlu kita rubah nanti. Rumusnya tetap sama. Oke, perhatikan. Langkah pertama, untuk mencari nilai kuartil, kita jumlahkan kolom FI ini. Frekuensi kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Tadi sudah kita hitung, jumlahnya sama dengan 20. Langkah selanjutnya kita tambahkan satu kolom lagi berisi nilai FK. Ingat FK sebenarnya tadi sudah kita hitung. Namun sekarang ada baiknya kita ulang kembali agar benar-benar paham tentang bagaimana cara mendapatkan nilai FK ini. FK ini frekuensi kumulatif. Nah, cara memperolehnya. 6 kita pindahkan ke sebelah terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita jumlahkan secara mereng. 6 ditambah 8 hasilnya 14. 14 tulisnya di bawah sini. Lanjut. 14 ditambah 3 hasilnya 17 tulis di bawah sini. Lalu 17 ditambah 2 hasilnya 19 tulis di bawah sini. Terakhir 19 ditambah 1 hasilnya 20 kita tulis di bawah sini. Nah, seperti ini cara melengkapi dari kolom FK ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari tahu terlebih dahulu di mana letak kelas dari Q3 ini. Apakah kelas pertama, kedua, Q3 atau kelas yang selanjutnya. Di mana rumus yang digunakan yaitu letak Q3 sama dengan 3/4 dikali N. Nah, perlu diingat. Jika yang ditanya misalnya Q1, maka rumusnya di sini 1/4 dikali N. Kalau yang ditanya Q2, maka rumusnya di sini 2/4 dikali N. Nah, itu perlu diingat. Oke, lanjut sama dengan N ini jumlah dari frekuensi yaitu sama dengan 20. Maka sini 3/4 dikali 20 sama dengan 3 dikali 20, lalu hasilnya dibagi 4, kita peroleh hasilnya sama dengan 15. Sekarang perhatikan kolom FK ini. Oke. Nah, kelas mana yang memuat data ke-15? Perhatikan cara mencarinya. Di kelas pertama ini memuat data mulai dari data pertama sampai data ke-6. Lanjut, setelah 6, yaitu 7. Maka kelas di bawah sini itu berisi data mulai dari data ke-7 sampai data ke-14. Belum termasuk 15. Lalu di bawah sini setelah 14 berapa? 15. Maka kelas di bawah sini itu berisi data mulai dari data ke-15 sampai data ke-17. Ingat yang diminta data ke-15. Maka di kelas inilah letak nilai Q3-nya. Maka fokus kita cukup di kelas ini terlebih dahulu. Nah, setelah kita mendapatkan kelasnya, barulah kita menggunakan rumus kuartil untuk data kelompok. Di mana rumusnya yaitu Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 dikali N dikurang FK per FQ dikali P. Oke, perhatikan sekali lagi. Kalau yang ditanya Q1, maka rumusnya di sini 1/4 dikali N. Kalau yang ditanya Q2, maka rumusnya di sini 2/4 dikali N. Itu perlu diingat. Lanjut, sama dengan untuk TB. Perhatikan kelas kuartil. Ambil angka paling depan 15, kita kurangkan dengan 0,5. Kita peroleh hasilnya 14,5. Lalu ditambah.
3/4 dikali N itu sudah kita hitung tadi. Kita peroleh hasilnya 15. Lalu dikurang FK. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, perhatikan. Di sini merupakan frekuensi kumulatif kelas kuartil yang diminta yang sebelumnya, yaitu yang di atas ini. Yaitu sama dengan 14. Per di bawahnya FQ, yaitu frekuensi kelas kuartil. Ini frekuensi, mana kelas kuartilnya ini? Maka inilah dia sebagai nilai FQ-nya, yaitu sama dengan 3. Dan untuk P, panjang kelas sama dengan yang tadi. Panjang kelas itu nilainya sama dengan 5. Lanjut sama dengan 14,5 ditambah 15 kurang 14 hasilnya 1. Per di bawahnya 3, jangan lupa dikali 5. Sama dengan 14,5 ditambah 1 kali 5 hasilnya 5. Lalu hasilnya dibagi 3, hasilnya 1,7. Terakhir sama dengan 14,5 ditambah 1,7 hasilnya sama dengan 16,2 dan seperti ini cara menghitung nilai kuartil untuk data kelompok. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke materi tentang desil. Khusus untuk soal kita kali ini, yang akan kita cari cukup nilai desil 2 saja. Oke, cara penyelesaiannya itu hampir sama dengan mencari nilai kuartil dan juga persentil. Hampir sama, cuma beda tipis cara penyelesaiannya. Oke, langkah pertama sama dengan tadi, jumlahkan kolom FI terlebih dahulu. Kolom frekuensi kita jumlahkan angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Tadi sudah kita hitung, kita peroleh jumlahnya sama dengan 20. Lalu tambahkan satu kolom lagi berisi nilai FK, frekuensi kumulatif. Tadi juga sudah kita cari. Oke. Nah, langsung saja di sini kita tulis 6, 14, 17, 19, terakhir 20. Ingat, FK ini sama dengan pembahasan soal-soal yang tadi. Cara mencarinya tetap sama. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita cari terlebih dahulu di mana letak kelas desil 2 ini. Apakah kelas pertama, kelas kedua, ketiga? Nah, dia punya rumus. Di mana rumus yang digunakan yaitu letak D2 sama dengan 2/10 dikali N. Ingat, kalau yang diminta misalnya D5, maka rumusnya di sini 5/10 dikali N. Kalau yang diminta D8, maka rumusnya di sini 8/10 dikali N. Itu perlu diingat. Oke? N ini jumlah dari frekuensi yaitu sama dengan 20. Maka sini kita tulis 2/10 dikali 20. Lanjut sama dengan 2 dikali 20 hasilnya 40. 40 dibagi 10 hasilnya sama dengan 4. Nah, sekarang perhatikan. Kelas mana yang memuat data ke-4? Perhatikan kolom FK ini. Di kelas pertama itu memuat data mulai dari data ke-1 sampai data ke-6. Yaitu data 1, 2, 3 termasuk juga data ke-4, lalu 5 dan 6. Maka di kelas inilah letak nilai dari desil 2-nya. Nah, setelah kita mengetahui kelasnya, barulah kita menggunakan rumus desil data kelompok. Di mana rumusnya yaitu D2 sama dengan TB ditambah 2/10 dikali N dikurang FK per FD dikali P. Sama dengan untuk TB, perhatikan kelas desil. Ini dia kelas desilnya. Ambil angka paling depan dikurangkan dengan 0,5. 5 dikurangkan dengan 0,5 hasilnya 4,5. Lalu ditambah. Oke, perhatikan kembali penjelasan singkat ini. Kalau yang ditanya D5, oke, maka rumus bagian sini itu 5/10 dikali N. Kalau yang diminta misalnya D8, maka rumusnya di sini 8/10 dikali N. Itu perlu diingat. Oke, lanjut. Untuk 2/10 dikali N sudah kita hitung tadi. Di mana kita peroleh hasilnya sama dengan 4. Lalu dikurang FK. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Nah, ini frekuensi kumulatif kelas desil. Yang diminta yang sebelumnya yaitu yang di atas sini. Ternyata tidak ada kelas di atasnya sini. Karena tidak ada, maka nilai FK-nya sama dengan 0. Per di bawahnya FD. Frekuensi kelas desil. Ini frekuensinya, ini kelas desilnya. Maka FD itu nilainya sama dengan 6. Untuk nilai P, panjang kelas sama dengan tadi. Itu nilainya sama dengan 5. Sama dengan 4,5 ditambah 4 kurang 0 hasilnya 4. Per di bawahnya 6, jangan lupa dikali dengan 5. Sama dengan 4,5 ditambah 45 hasilnya 20. Lalu hasilnya dibagi 6.
Kita peroleh di sini setelah dibulatkan yaitu 3,3. Sama dengan 4,5 ditambah 3,3 hasilnya sama dengan 7,8 dan seperti ini cara untuk menghitung nilai desil untuk data kelompok. Nah lanjut, sekarang kita masuk ke materi terakhir untuk pertemuan kita kali ini yaitu tentang persentil. Kali ini yang kita cari khusus untuk persentil 80 saja. Nah, untuk persentil-persentil yang lainnya, itu cara penyelesaiannya hampir sama. Cuma angka-angkanya saja yang perlu kita rubah nanti. Oke, perhatikan. Sama dengan kuartil dan desil tadi. Langkah pertama, jumlahkan kolom FI ini terlebih dahulu. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Di mana sudah kita hitung tadi, itu jumlahnya sama dengan 20. Lanjut, kita tambahkan satu kolom lagi berisi nilai FK. FK ini frekuensi kumulatif. Perhatikan sekali lagi cara mendapatkan nilai FK ini. Kelas pertama, tinggal kita pindahkan saja angka pada kolom frekuensi yang pertama ini. Pindahkan ke sini yaitu angka 6. Langkah selanjutnya kita jumlahkan secara mereng. 6 ditambah 8, oke, hasilnya 14, tulis di bawah sini. Lanjut, 14 ditambah 3, hasilnya 17, tulis di bawah sini. Lalu 17 ditambah 2 hasilnya 19, tulis di bawah sini. Terakhir 19 ditambah 1 hasilnya 20, tulis di bawah sini. Pastikan terlebih dahulu angka paling bawah sini sama dengan jumlah frekuensi. Jika angkanya sama, maka langkah kita sampai di sini benar. Lanjut. Sekarang kita cari tahu terlebih dahulu di mana letak kelas dari persentil 80 ini. Apakah kelas pertama, kedua, ketiga, atau kelima? Caranya, perhatikan rumusnya. Yaitu rumusnya adalah letak P80 atau persentil 80 sama dengan 80 per 100 dikali N. Ingat, kalau yang diminta misalnya persentil 50, maka rumusnya di sini 50 per 100 dikali N. Kalau yang diminta persentil 20 misalnya, maka rumus di sini 20 dibagi 100 dikali N. Nah, itu perlu diingat. Lanjut sama dengan N ini jumlah dari frekuensi yaitu sama dengan 20. Maka N di sini ganti dengan angka 20. 80 per 100 dikali 20. Sama dengan 80 dikali 20 lalu hasilnya dibagi 100. Itu kita peroleh hasilnya sama dengan 16. Sekarang perhatikan kelas mana yang memuat data ke-16. Caranya perhatikan kolom FK ini. Ingat, di kelas pertama ini berisi data mulai dari data ke-1 sampai data ke-6. Lanjut, setelah 6 tentunya angka 7. Maka di kelas bawah ini, itu berisi mulai dari data ke-7 sampai data ke-14. Belum termasuk data ke-16. Di bawah sini, setelah 14 yaitu 15. Maka di kelas bawah ini, itu berisi data mulai dari data ke-15 sampai data ke-17. Yaitu 15, 16 termasuk di dalamnya, lalu baru 17. Maka di kelas inilah letak dari nilai persentil 80-nya. Nah, selanjutnya barulah kita menggunakan rumus persentil data kelompok, yaitu P80. Karena ini yang ditanya, sama dengan TB ditambah 80 per 100 dikali N dikurang FK per FP dikali P. Ingat kembali, jika yang ditanya misalnya persentil 50, maka rumus di sini 50 per 100 dikali N. Oke, itu perbedaannya. Lanjut sama dengan TB. Perhatikan kelas persentil, ambil angka paling depan, 15 dikurangkan dengan 0,5. Itu hasilnya 14,5. Lalu ditambah. 80 per 100 dikali N sudah kita hitung tadi, nilainya sama dengan 16. Lalu dikurang FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Ini frekuensi kumulatif kelas persentil yang diminta yang sebelumnya, yaitu di atas ini, 14. Per di bawahnya FP, frekuensi kelas persentil. Ini frekuensi, ini kelas persentilnya. Maka nilainya yaitu sama dengan 3. Lanjut, sekali lagi kami ulang untuk nilai FP. Perhatikan kolom frekuensi, lalu perhatikan kelas persentil. Ini dia kelasnya, ini dia frekuensinya. Maka inilah dia sebagai nilai FP-nya sama dengan 3. Lalu untuk P panjang kelas. Nah, di sini kita ulang kembali untuk mendapatkan nilai FP-nya. Perhatikan kelas pertama. Tinggal kita hitung saja ada berapa banyak angka mulai dari angka ke-5 sampai dengan angka 9. Berhitungnya mulai dari angka 5. 5, 6,
7, 8, 9. Ternyata ada 5 angka. Maka nilai P-nya di sini sama dengan 5. Lanjut sama dengan 14,5 ditambah 16 kurang 14 hasilnya 2 per dibuangnya 3. Jangan lupa dikali 5. Sama dengan 14,5 ditambah 2 dikali 5 hasilnya 10. Lalu 10 dibagi 3. Kita peroleh hasilnya setelah dibulatkan yaitu 3,3. Sama dengan 14,5 ditambah 3,3. Itu jumlahnya sama dengan 17,8. Dan seperti inilah cara untuk menghitung nilai persentil untuk data kelompok. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Ingat kalau untuk kuartil, desil, dan persentil itu rumusnya hampir-hampir sama. Beda tipis. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.